Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada, yang sempat menonton channel Agung Post Group, YouTuber. Selamat pagi. Saat ini kami sengaja berdialog interaktif bersama narasumber kami, yaitu Pak Adianto, Kabid PKP Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga kami mengundang saudara Idham Sarif atau populer dipanggil Atta, yaitu pimpinan redaksi KL Sumsel seluruh Indonesia nasional karena beliau. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Pak Haji dalam ya, Pak Atta, selamat pagi. Pagi ini kita berdialog seputar media modernisasi digital, karena ini sudah menjadi tuntutan zaman, sehingga ini perlu kita perbincangkan karena kita sehari-hari berada di lini pers. Pak Adi juga berkecimpung di lingkungan pers. Sudah berapa tahun Pak? hampir 8 tahun Pak Haji. 8 tahun dari Humas ya? Iya, dari Humas, ngurusi media. Iya ya. Kalau Pak Atta berapa tahun di jurnalis? Dari 2004. Iya ya. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Artinya kita mulai merasakan bagaimana mengirim berita itu dari fax. Dari fax. Mesin tik lalu di fax redaksi. Ya. Jadi sempat dari mesin ketik ya? Iya, mesin Ya. ketik. Pak Adi, Pak Atta, seperti kita semua tahu bahwa sekarang ini era digital, modernisasi media. Apa yang Pak Atta dan Pak Adi tangkap di era modernisasi media ini? Silakan Pak. Artinya begini, kalau menyikapi tentang modernisasi komunikasi media ini, seorang wartawan harus mengikuti kemajuan zaman. Iya, iya. Kalau nggak mengikuti kemajuan zaman, artinya akan tertinggal. Ya. Karena kita lihat kalau kemajuan dari tenggang waktu beberapa tahun belakang ini kan, tadi saya bilang 2004 kan itu masih, kala itu masih cetak yang Masih populer cetak. kan. Iya. Sekarang sudah media online. Iya. Artinya bukan hanya akurat, tapi kecepatan sekarang itu. Iya. Karena Yang sudah dituntut. berkibarnya media sosial seperti Facebook, kan mereka terkadang menyajikan suatu peristiwa lebih cepat dari media. Tapi bukan berarti cepat ini buru-buru cepat, tapi juga harus tepat. Benar. Itulah Dalam membedakan penyajian pemberitaan. yang harus membedakan Ya. antara pegiat sosial Ya. sama media. Ya. Kalau media kan dibutuhkan konfirmasi terlebih dahulu Ya. kebenaran kejadian tersebut, peristiwa. Tapi kalau media sosial dia langsung posting atau Ya. langsung siaran langsung. Ya. Tapi kan untuk kebenaran belum kita ketahui. Ya. Jadi paling tidak untuk masyarakat kan harus Ya. bisa menyaring lah Menyaring dalam informasi yang ada. disajikan. Ya, bahkan sekarang kan web juga ada juga Pak Ji. Ya. Misalkan yang embel-embelnya gratis, yang blogspot atau Ya, apa, ya. itu kan masih banyak juga menyajikan konten-konten yang Ya. tidak mendidik lah, tidak yang ujaran kebencian, banyak langsung di-share oleh masyarakat. Ya. Jadi itu tantangan kita sebuah media. Oke, Pak Atta. Pak Adi yang sejak 8 tahun terakhir membaur dengan orang-orang pers, Iya. media, artinya juga sama dengan kami mungkin posisinya dari media cetak, sekarang elektronik. Apa yang Pak Adi lihat di sini? Perubahan apa? Memang kita sekarang kan disebut dengan era konvergensi, Ya. kalau bahas istilahnya itu. Ya. Jadi konvergensi itu ketika setiap orang melakukan, ada dunia lain, Ya, Pak. ya, ya. Dunia lain itu dunia nyata dan dunia maya. Iya, iya. Nah, sekarang kebiasaan masyarakat kita ini segala gerak-gerik di dunia nyata itu diinformasikan Iya. ke media Ke sosial, pantai, iya. ke lini masa. Iya, iya. Nah, setiap orang bisa memproduksi berita, Pak. Iya, iya, iya. Nah, tapi memang zaman ini terus berubah. Saya kan Ya. dari ini mengikuti juga Ya. bisa Pak Haji selaku Ya. orang yang ditua-tuakan, Ya. senior lah wartawan Ya. di Sumsel, Pak Haji. Mulai dari mengetik berita lewat pers 48 tahun. 48 tahun di media. Dan
yang saya pahami Pak Haji ini walaupun sudah senior, sudah jujur lah, mohon maaf aja, Ya. tapi mau mengikuti perkembangan Ya. zaman. Kita mau tidak mau, apalagi kita di masa COVID ini kan kita diminta pemerintah tuh inovatif. Ya. Nah, inovatif, memberikan, termasuk kami pelayan publik, Ya. itu memberikan layanan publik yang cepat, akurat, transparan, tidak menyulitkan. Ya. Salah satu yang sudah kami inovasi, kami kan saya seklik, Ya. sistem integrasi Ya. komunikasi publik yang ada Untuk MUU-nya ya. untuk media ya, Ya. itu untuk kita menjalin kemitraan dengan media. Ya. Ini kan sebenarnya bukan untuk menyulitkan Batak ya, Benar. Pak Haji, bukan untuk menyulitkan, justru ingin memudahkan layanan. Iya, iya. Dan transparansi lah kita lakukan. Biar teman-teman media juga mudah untuk urusan persoalan administratif. Artinya ini mendidik juga kalangan pers supaya belajar mengikuti zaman. Iya, mau tak Ya. mau aja. Saya beberapa waktu lalu beberapa wartawan senior yang juga dialog seperti ini. Mereka bisa membedakan produk jurnalistik dengan produk media sosial non jurnalistik. Ini jelas perbedaannya. Tapi produk jurnalistik dapat ada ciri-ciri khas Ya. bahwa ini wartawan yang memang betul-betul terdidik. Bukan berarti ini sebenarnya wartawan itu harus terdidik semua seharusnya. Iya. Tapi kenyataannya banyak juga yang mengaku wartawan tapi mungkin pendidikan jurnalistiknya masih kurang. Nah, untuk membedakan produk jurnalistik dan media sosial sudah meniru-niru produk jurnalistik, bagaimana Pak Atta? Wartawan dalam artian dalam menjalankan tugas itu ada kode etik jurnalistik, Pak. Ya. Dan juga ada Undang-Undang 40, ya. Iya, pola pembuatan berita itu Berita. sendiri, artinya 5W 1H. 1H, iya, iya. Jadi kalau di situ kita sebagai wartawan menerapkan itu, saya rasa kita tetap koridor wartawan. Tidak akan keluar dari koridor jurnalistiknya. Jurnalistik. Iya. Berbeda dengan halnya masyarakat yang menyebarkan Iya. informasi tanpa Tanpa jelas. ya, TKP-nya di mana, tanpa apanya di mana kan yang Pak Adi sebagai orang yang menjalin kerjasama yang dipercayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, bagaimana pengamatan soal pemberitaan antara produk media sosial, orang-orang non jurnalistik dan orang non jurnalistik? Bagaimana Pak Adi melihatnya? Jadi Pak Haji, kalau bahasa Pak Jokowi Ya. pers itu penjernih informasi. Jadi menjernihkan informasi. Sekarang ini luar biasa hoax di medsos itu Ya, lagi. ya, ya. Nah, kadang masyarakat kan jadi bingung. Nah, fungsi pers ini sebenarnya edukasi yang Ya, penting. ya, ya. Jadi mengedukasi masyarakat itu bahwa informasi yang benar itu seperti ini. Ya, ya. Kalau informasi yang benar kan ada mekanisme, Ya, ya. tidak serta merta tampil, tayang, harus Ya. ada konfirmasi, Ya. harus cover both side, ya kan? Benar, benar. Sebab kedua pihak tidak merasa dirugikan Ya, ketika ya. ada pemberitaan atau informasi kan. Nah, sangat jelas Pak Haji, tapi menurut pandangan kami Ya. yang tidak UKW nih. Ya, ya, ya. Uji kompetensi wartawan. Iya, yang saya Ya. tidak ikut. Yang ada kompetensi, 3 kan? klasifikasi. Iya, tiga Wartawan klasifikasi. muda, wartawan Muda, muda, ya. wartawan utama. Utama. Ya, gimana Pak Adi melihat 3 klasifikasi itu? Ya, sangat berbeda tentu kan ketika Ya. kami yang saya menempatkan diri sebagai pembaca Pak. Ya, Bukan sebagai orang humas atau bukan Ya. sebagai orang komiku atau bukan Ya. sebagai Ya. orang yang ahli di media. Iya, ya. Saya sebagai pembaca itu jelas pasti beda. Dan ketika ditulis oleh wartawan yang memang Profesional. profesional, Ya. pengalaman dengan media sosial pasti beda. Ya. Terus wartawan mohon maaf yang Ya. mungkin baru ya di Ya. dunia pers ini. Sebenarnya ketika kita di Kominfo Pak Haji Ya. membuat semacam persyaratan mekanisme kerjasama. Kerjasama. Selain kami ada aturan perundang-undangan yang mewajibkan kita belanja itu dengan tepat, efektif, efisien. Ya, ya. Itu sebagai upaya pemerintah juga menghormati profesi, Iya, iya, iya. khususnya profesi jurnalis ini Ya, Pak. ya. Ya, bahwa ini profesi mulia.
pilar demokrasi ketiga, Iya, iya. dan tidak semudah itu menjadi seorang Ya. menjadi pilar demokrasi. Gitu. Kira-kira itu. Kembali dengan Pak Atta tadi, Pak Atta, kalau jurnalistik rambu-rambunya jelas ada Undang-Undang 40 dan politik jurnalistik. Produknya jelas berbeda dari orang jurnalis dengan non jurnalis. Tapi kan ada jurnalis muda juga yang mungkin belum sempurna, masih banyak harus belajar dan belajar. Nah sekarang bagaimana menurut pengamatan Pak Atta pembelajaran di kalangan wartawan muda sekarang, terutama terhadap media-media? Jadi begini, dalam arti kalau bicara kisah sedikit saya buka sedikit, saya juga di keluaran dagang Kompos lah pada saat itu dididik. Artinya begini, untuk menjadi seorang wartawan, kalau dulu itu menjadikan wartawan itu sebuah perusahaan, belum ada kompetensi wartawan. Jadi sebuah perusahaan itu mengangkat wartawan, tetapi dididik. Itu kalau dulu. Makanya sekarang kalau kita lihat ini kan, besok you mau jadi wartawan, oke, saya bikin ID card, kamu jadi wartawan sekarang. Artinya mereka minim pengalaman. Jujur saya dulu untuk sebelum turun ke lapangan itu dua minggu dilakukan pendidikan ya, kala itu Pak Haji sama redaktur kawan-kawan yang lain kan. Jadi begitu kita keluar ke lapangan, memang kita sendiri fighter, artinya satu, kita sendiri, bukan ngenek istilah dalam tanda kutip sekarang. Ikut ini wartawan serial, kita ngikut, besok udah jadi wartawan gitu. Kalau dulu enggak, saya masih ingat betul bagaimana keringat jagung keluar dari keringat dan wawancara. Tidak lengkap di kena marah juga. Kena marah juga, artinya pada saat itu saya wawancara, setelah wawancara ini, begitu mau wawancara memulai, kita bingung, ada pertanyaan apa ini. Begitu udah pulang dapat pertanyaan, bingung mau ngetik lagi, marah juga. Artinya itu merupakan, kalau menurut saya secara pribadi, untuk tahap awal itu perusahaan media. Makanya kami kalau berbicara sekarang di KR Sumsel, saya sangat selektif Pak Haji. Artinya saya berguru juga sama Agung Pos, sama Pak Haji kala itu. Selektif lah, kita lihat dulu. Contoh mau jadi wartawan, kita lihat dulu bagaimana cara menulis. Kalau memang sudah pengalaman di media. Kalau memang belum, kita kasih tahu rambu-rambunya gini, menulis satu hanya lead berita ini gitu ya, endingnya gini, piramida terbaliknya gimana, jangan. Artinya setelah masyarakat membaca berita itu tidak lagi bertanya-tanya, apa sih maunya berita ini? Artinya mereka sudah lega. Tapi Pak Atta, sekarang kan membuat media itu gampang sekali. Siapapun bisa. Benar. Dengan membayar akun, domain, hosting, 1,5 juta atau 1.500.000 atau 1 juta kan bisa. Lantas di situ ada box redaksi. Di situ ada owner, pimpinan perusahaan, pimpinan redaksi. Nah sementara kadang-kadang ada yang tidak mempunyai latar belakang jurnalis, tapi mereka pemimpin redaksi. Merasa terganggu nggak sebagai wartawan senior dengan produk-produk yang dilahirkan oleh mereka? Kalau merasa terganggu sebenarnya tidak mengganggu, tapi cuman yang kita sayangkan kalau melihat sejarah begitu susahnya kita untuk menjadi wartawan, untuk mempunyai sebuah perusahaan, kita mengikuti mekanisme yang ada. Artinya kalau merujuk sebuah media itu kalau kita dalam tanda kutip, bukannya selain undang-undang pokok pers, kita ada Dewan Pers gitu. Jadi Dewan Pers sudah mengatur untuk syarat sebuah media itu UKW utama, wartawannya harus UKW muda, berbadan hukum, dan juga terverifikasi oleh Dewan Pers. Artinya mengapa kalau terverifikasi? Dewan Pers itu kan ingin menyajikan bahwasanya ini media yang profesional. Ini ada UKW utama. Artinya mereka bukan tidak mengerti sebuah ilmu jurnalistik. Nah, tapi sekarang kan dengan itu kita harapkan juga gini sih ke depannya. Artinya pihak perusahaan dan pemimpin juga next bisa berkomunikasi mungkin dalam artian gini. Dalam untuk kerjasama media, karena kan Kominfo juga punya kompeten kewenangan untuk berbelanja. Misalkan dia mau berbelanja di Indomaret kah atau kaki lima kah gitu. Artinya begitu. Tinggal syarat-syarat yang ditentukan. Apakah media yang ingin berdiri tadi memang memenuhi syarat? Oke, fine. Artinya tidak ada hukum yang dilanggar. Cuman kan ada volume perbedaan. Tapi hadirnya harus rata kan. Pak Adi ini berkutat juga dengan berita Pak. Benar. Setiap hari beliau mengamati karena ada kerjasama dengan media. Tentu
mungkin ada juga kelas-kelasnya bisa membedakan, walaupun itu tidak terekspos secara ke publik. Tapi paling tidak ada di di pikiran Pak Adi perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana Pak Adi mensiasati perbedaan ini supaya ke depan, apakah Anda misalnya memanggil konfederasi, memanggil pusat, kira-kira bagaimana? Karena Pak Adi sebagai pemerintahan tentu ada kewajiban juga mengadakan pembinaan kepada ini. Ini bidangnya. Ya, silakan Pak. Terkait kalau itu bahasanya klasifikasi, kemudian di kami kalau istilahnya itu bahasanya clear. Sebenarnya kami sudah membuat sistem itu sejak tahun 2019. Lama sekali. 22 tahun ya? Iya. Itu dasarnya kita kan pakai konten. Iya. Kerja sebenarnya 2015 tahun 2019. Iya. Sebenarnya tidak membedakan secara subjektif, berarti berdasarkan kedekatan, enggak. Intinya kami ini kan pemerintah, ketika belanja pemerintah itu kan ada standar. Mengapa misalnya tadi Atta bilang kenapa belanja di minimarket harganya sekian, produknya seperti apa? Belanja di kaki lima harganya sekian, produknya seperti apa? Jadi belanja pemerintah itu kan ada standar harga. Artinya perbedaan-perbedaan itu mempengaruhi. Misalnya tadi UKW atau tidak UKW. Tentu pasti ada bobot nilai, kan terdaftar di Dewan Pers atau tidak ada bobot nilai. Memang kami kebijakan daerah ini memang diakomodir, tapi dengan standar itu tadi. Tapi Pak Adi, Kominfo juga selektif terhadap kan ada ketentuan Dewan Pers, sebuah media pimpinan redaksinya harus UKW utama. Sampai ke sana nggak selektif? Iya, sampai ke sana Pak. Sampai ke sana. Kami minta yang bertanggung jawab di media itu punya SIM lah bahasanya. Semua kan bisa naik motor pasti, tapi belum tentu semua orang punya SIM. Yang penting kami prinsip belanja di Kominfo itu kan efisien. Makanya kami membuat terobosan sistem integrasi komunikasi tadi. Dia kan otomisasi. Jadi mengumpulkan data-data yang bobot nilai tadi, kemudian diolah secara digital. Ada nggak batasan usia media yang ditolak kalau usia medianya belum sampai sekian tahun misalnya? Ada nggak batasannya? Kita minimal setahun. 1 tahun. Kemudian kalau dia media online, itu kami paling mudah melacaknya. Bisa saja disebut bilang pengunjung kami sekian ratus ribu, tapi kami bisa melacaknya. Ketika dicek, paling pengunjung dalam sebulan sekian, gitu kan. Ada juga yang itu. Itu jadi dasar. Jadi ketika kami belanja, benar kata Pak Atas tadi, dengan harga spek sekian, itu dasarnya apa? Itu yang ditanya biasanya kan oleh auditor. Kenapa kalian belanja di sini? Harganya sekian. Ini dasarnya Pak. Gitu. Ketika kami bisa menjelaskan, artinya pemilik media harus bagaimana menjadikan medianya sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan hukum dan segala macam katanya. Dan untuk jurnalisnya jangan berhenti belajar supaya tidak tinggal di zaman. Teman saya pernah bilang, kalau wartawan tidak mau belajar ya hengkang saja dari dunia wartawan ini, karena secara global memalukan lembaga juga kalau tidak mau belajar. Ada lagi, wartawan itu tentunya harusnya pintar. Nah, semua permasalahan walaupun tidak paling tidak yang mengetahui permasalahan yang terjadi di sekitar dia dan di tingkat nasional maupun internasional. Dituntut karena profesi tahu. Terakhir, di sesi terakhir apa himbauan Pak Atta terhadap kalangan jurnalis ke depan? Ke depannya artinya kawan-kawan atau saran paling tidak? Saran ke depan untuk menjalankan dunia jurnalistik ini artinya kita harus belajar tadi.
bahkan kami juga selalu belajar. Ya, ya. Karena kan apalagi yang kalau muda ya, kalau muda masih awal kita mau belajar, ya. dan perlu diingat artinya untuk naik suatu tempat itu pasti ada tangga-tangga, ada tahapan, ya, ya, ada fase-fase yang dilewati. Iya, iya, iya. Tidak langsung jadi pemimpin redaksi. Pak Haji, jangan sekarang orang tiba-tiba jadi pemimpin redaksi. Mungkin Pak Haji sendiri tahu bukan saya mengingatkan. Saya berawal dari mana, dari wartawan prajurit lah istilahnya, artinya naik ke asisten. Artinya kalau pimpinan umum perusahaan bisa sah-sah saja orang yang punya komunitas. Tapi kalau redaksi memang harus bertahap ya. Harus bertahap ya. Iya. Artinya harus jenjang-jenjangnya harus dilewati. Dia harus memahami. Pemimpin redaksi tahu ilmu jurnalistiknya juga harus tahu, bukan langsung jadi pemimpin redaksi. Mungkin itu yang diterapkan Dewan Pers. Ada tahapan sekarang kan dari muda, media klasernya redaktur, sampai utama itu pimret. Alhamdulillah saya mengikuti semua Pak Haji. Utama. Sudah utama. Jadi yang saya ikuti itu muda. Waktu itu angkatan pertama di Sumsel. 2011. Saya ikuti muda. Media kecolongan, lewat langsung lompat ke utama. Karena saat itu ada prioritas. Karena memang saat itu belum diterapkan sistem tangga, belum, jenjang belum, jadi masih bisa langsung kan. Jadi saya saat ini mengantongi artinya sertifikat Dewan Pers itu muda dan utama. Pak Adi, mungkin ada saran, pendapat, harapan ke depan kepada para media dan jurnalis. Yang pasti pemerintah lah, pemerintah kami sangat open dan sangat terbantu untuk perusahaan tersebut, terutama di masa pandemi ini. Tugas-tugas pemerintah itu banyak terbantu. Misalnya tadi persoalan edukasi yang lebih memang sekarang ini kan sebenarnya yang jadi masalah pandemi ini bukan COVID-nya itu, tapi informasinya. Nah di sini kami melihat peran itu luar biasa, membantu pemerintah juga menjelaskan kepada masyarakat. Misalnya dulu kan sempat di awal-awal kan kaget gitu Pak dengan kondisi yang tidak biasa ini. Dulu masyarakat kita ketakut. Akhirnya bantuan teman-teman juga akhirnya masyarakat artinya bisa memahami, bisa bersahabat dengan COVID. Nah harapan kami kepada teman-teman media, mari kita berkolaborasi, bersinergi, artinya kan membangun opini publik, terutama yang di Kabupaten Oki. Baik tidaknya Oki bagi dunia luar itu tergantung dari peran wartawan juga. Peran wartawan ada di kalau sekarang pakai pena lagi ada di jari teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu bukannya kita anti kritik aja, hal-hal yang negatif, dampaknya banyak besar. Satu, minat orang investasi malas. Nah, kalau investasi itu udah malas, ekonomi berpengaruh. Artinya menurut satu berita tujuan BKP. Iya benar. Harus betul-betul dibikin sebagus mungkin, tapi kontrolnya tetap jalan. Berarti konfirmasi gitu. Ya, konfirmasi. Pak Adi, karena sudah di ujung, terima kasih. Dialog interaktif ini sudah berjalan dengan baik. Pak atas terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada, demikian dialog interaktif kami bersama pemimpin redaksi KR Sumsel dan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Pabrik Pak Adianto, Kominfo Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.